Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Widya Agustina, dan teman saya Hermawan dan Prima Yoga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Gangguan Penglihatan atau Tunanetra. Pembahasannya yaitu yang pertama definisi tunanetra, yang kedua karakteristik tingkah laku, fisik, keluhan, dan motorik tunanetra, yang ketiga pengklasifikasian atau tipe-tipe tunanetra, yang keempat faktor penyebab seseorang menjadi tunanetra, yang kelima pendampingan terhadap anak tunanetra di sekolah luar biasa. Materinya akan dibacakan oleh Saudara Hermawan dan Prima Yoga, dipersilahkan. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Widya selaku moderator kami dan telah juga membacakan pembahasan pada presentasi ini ya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang definisi tunanetra. Apa sih pengertian tunanetra itu? Tunanetra adalah gangguan penglihatan, baik total maupun sebagian, yang menyebabkan mata tidak bisa berfungsi sebagai indera penglihat dan saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Dapat kita ketahui dari pengertian tersebut, tunanetra itu adalah gangguan pada mata ya, atau sakit mata kalau bahasa kita itu sehari-hari. Terus selanjutnya ada karakteristik tunanetra. Sini saya akan menyebutkan dari karakteristiknya, ada dari tingkah laku, fisik, dan keluhan pada tunanetra ini. Yang pertama ada dari tingkah laku. Tingkah laku seperti kerap kali menggosok mata, menutup mata sebelah, atau mengerutkan mata, menelengkan kepala atau menjulurkan kepala jika melihat. Ada lagi mengalami kesulitan dalam melihat huruf-huruf pada tulisan atau pekerjaan lain yang memerlukan penglihatan dengan jarak dekat. Ya, contohnya seperti membaca buku ya. Selanjutnya ada kerap kali mengedipkan mata dari biasanya dan merasa sakit matanya saat mengerjakan pekerjaan yang memerlukan penglihatan jarak dekat. Terus selanjutnya dari fisik yang dapat kita lihat secara langsung ya pada tunanetra atau gangguan mata tersebut, seperti mata juling, mata merah, ada bintik-bintik pada kelopak mata atau bengkak dan berselaput. Ada juga mata meradang atau berair. Ya, kalau pokoknya berair lah, matanya mengandung air. Terus ada gaya melihat tidak seperti biasa. Ada juga sering ada bintil pada kelopak mata atau timbilan dalam bahasa Jawa. Terus selanjutnya ada keluhan. Keluhannya itu yang dapat dirasakan seperti mata gatal, panas, atau sakit. Tidak dapat melihat dengan jelas, merasa sakit kepala, pusing, atau mual saat bekerja dengan menggunakan penglihatan jarak dekat, kabur atau penglihatan double atau rangkap, sensitif terhadap cahaya. Baiklah, begitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada motorik. Perkembangan motorik ini menjadi lambat karena kondisi psikis yang kurang mendukung, seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, kemungkinan mengetahui adanya bahaya, dan cara menghadapi keterampilan gerak yang serba terbatas, serta kurangnya keberanian dalam melakukan sesuatu. Ya, misalkan kita pergi berlibur ke tempat wisata atau pantai, di sana aktivitas yang kita lakukan itu sangat terbatas dengan adanya gangguan penglihatan yang ada pada kita, sehingga saat kita ingin melakukan sesuatu aktivitas itu selalu ada rasa was-was dalam diri kita atau hati-hati yang mengakibatkan
terhambatnya aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya ada C. Pengklasifikasian tunanetra. Yang pertama, buta total. Seorang dikatakan buta total atau menjadi tunanetra total apabila orang tersebut sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar. Ya, biasanya yang sering kita sebut dengan orang buta. Yang kedua ada low vision. Pada kelompok ini anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Ya, pada kelompok ini mereka tidak bisa melihat sesuatu dengan paparan cahaya yang terlalu terang atau yang terlalu tinggi, dan biasanya sering kita lihat juga di luaran. Yang orang yang mengalami tunanetra saat keluar rumah itu selalu menggunakan kacamata hitam. Itu gunanya untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata sehingga penglihatannya menjadi bagus. Selanjutnya ada faktor penyebab seorang yang menjadi tunanetra. Yang pertama itu ada prenatal atau internal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Biasanya itu bawaan dari orang tua, ayah atau ibu, bahkan bisa juga dari kerabat dekat. Yang kedua ada postnatal atau eksternal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal ini dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Oleh karena itu, pentingnya orang tua dalam merawat anaknya, misalnya saja harus selalu mengawasi anaknya dan menjaga saat anaknya nonton televisi atau saat memegang handphone. Bahkan kalau perlu untuk anak usia di bawah 7 tahun itu untuk tidak dulu menggunakan handphone agar kesehatannya juga terjaga, matanya juga terjaga. Ya, sebisanya lah untuk menjaga anaknya dari barang-barang elektronik yang bisa merusak anggota tubuh bagi anak. Selanjutnya ada pendampingan yang dilakukan terhadap anak tunanetra di sekolah luar biasa. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang mampu merangsang perkembangan gerak tunanetra sekaligus mengurangi keterlambatan koordinasi tangan. Yang kedua ada pendampingan belajar atau pendidikan yang dilakukan melalui, yang pertama ada huruf Braille. Adalah suatu sistem penulisan yang menggunakan titik-titik yang timbul yang mewakili karakter tertentu. Huruf ini terdiri dari kumpulan titik yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Selanjutnya ada orientasi dan mobilitas atau yang disingkat dengan OM. Adalah proses penggunaan indera yang masih ada untuk menentukan posisi seorang terhadap benda-benda penting di sekitarnya. Mobilitas adalah kemampuan gerak dari suatu tempat ke tempat lain yang diinginkan dengan cepat, tepat, dan aman.